Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, di mana materi ketiga ini ada 4 poin pembahasan. Yang pertama, medan magnet di sekitar toroida. Yang kedua, gaya Lorentz. Yang ketiga, prinsip kerja motor listrik sederhana. Dan yang keempat, penggunaan medan magnetik akibat arus listrik dan penerapan gaya Lorentz lainnya. Kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu medan magnet di sekitar toroida. Faktor yang mempengaruhi kuat medan magnet dalam toroida dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah lilitan, kuat arus, jejaring efektif toroida, dan bahan yang disisipkan ke dalam toroida. Nah, di sini ada sebuah video. Toroida merupakan kumparan yang tersusun secara melingkar atau sebuah solenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk lingkaran. Toroida memiliki dua jari-jari, di mana jari-jari lingkaran dalam adalah R1 dan jari-jari lingkaran bagian luar adalah R2. Nah, pertengahan dari kedua lingkaran tersebut merupakan sumbu toroida, sehingga jari-jari dari sumbu toroida adalah R sama dengan R1 plus R2 per 2. Sekarang arus listrik mengalir searah dengan perputaran arah jarum jam. Medan magnet akan terbentuk di dalam toroida. Arah medan magnet dapat ditentukan berdasarkan aturan tangan kanan, sedangkan besar induksi magnet dalam toroida dapat dihitung menggunakan persamaan, yaitu persamaannya sebagai berikut. B sama dengan mu0 IN per 2 VR, di mana B induksi magnet di sumbu toroida, I kuat arus listrik dengan satuan ampere, mu0 yaitu permeabilitas ruang hampa yang nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, N adalah jumlah lilitan, dan R yaitu jari-jari toroida. Nah, di sini ada sebuah contoh di mana sebuah toroida dengan diameter 20 cm memiliki 200 lilitan dialiri arus listrik 4 ampere. Besar medan magnet dalam toroida adalah, kita menggunakan rumus B sama dengan mu0 IN per 2 VR. Rubah dulu jari-jari toroida ke dalam meter. Kemudian bisa kita hitung. mu0 yaitu nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali arus listrik yaitu 4 ampere dikali 200 lilitan per 2V kali 0,1. Besar medan magnet di dalam toroida dapat dihasilkan yaitu B sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Masuk ke materi yang kedua yaitu gaya Lorentz. Hendrik Anton Lorentz 1853 sampai 1928 merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika dan fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya. Gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik yaitu I dan induksi magnetik yang ada yaitu B. Kita akan mempelajari gaya Lorentz pada 3 pembahasan. Yang pertama itu kawat lurus panjang berarus, yang kedua kawat sejajar yang berarus listrik, dan yang ketiga muatan bergerak dalam medan magnet. Nah, di sini untuk menentukan arah gaya Lorentz menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ibu jari menunjukkan arah arus listrik, 4 jari menunjukkan arah medan magnet di B, telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz di F. Nah, kita juga bisa menggunakan kaidah tangan seperti ini, di mana arah jari gaya Lorentz itu ditunjukkan oleh jari tengah kita, yaitu F. I merupakan arah arus listrik di ibu jari, dan B merupakan arah medan magnet di jari telunjuk. Kita masuk ke materi gaya Lorentz yang kedua, yaitu pada kawat lurus panjang berarus. Gaya Lorentz pada kawat
lurus panjang berarus. Misalnya ada sebuah kawat yang dari arus I, di mana panjang kawat tersebut adalah L dan kawat tersebut berada di area medan magnet B dan arah arusnya membentuk sudut theta terhadap arah medan magnet, maka besar gaya Lorentz pada kawat yaitu F sama dengan B kali I kali L sin theta, di mana F adalah gaya Lorentz, B induksi magnet, I kuat arus listrik, dan L panjang penghantar. Theta adalah sudut antara arus listrik dan medan magnet. Jika I tegak lurus terhadap B atau arah arusnya tegak lurus terhadap arah medan magnet, berarti nilai tetanya sama dengan 90 derajat. Maka nilai sin-nya sama dengan 1. Jadi rumusnya F sama dengan B kali I kali L. Apabila arah arusnya tegak lurus pada arah medan magnetnya. Masuk ke gaya Lorentz pada kawat sejajar yang berarus listrik. Ada dua tipe. Soal yang pertama seperti pada gambar A dan B, di mana gambar A yaitu arah arusnya searah pada kawat ini, yaitu arahnya ke atas. Bisa ke bawah juga, akan tetapi di sini arahnya itu ke atas. Maka gaya Lorentz-nya akan tarik-menarik. Artinya, pada kawat pertama itu, arah Lorentz-nya menuju ke kawat kedua, dan pada kawat kedua, arah Lorentz-nya menuju ke kawat pertama. Bisa dilihat pada arah yang bertanda merah. Itu merupakan arah antara kawat pertama dan kawat kedua, yaitu tarik-menarik. Gambar yang kedua yaitu gambar B. Di sini arah arusnya berlawanan arah. Pada kawat pertama arahnya itu ke atas, dan pada kawat kedua arahnya itu ke bawah, dan bisa sebaliknya. Jika arusnya berlawanan arah seperti ini, maka gaya Lorentz-nya akan tolak-menolak. Dapat dilihat dengan arah panah yang berwarna merah, yaitu tolak-menolak. Jadi pada kawat pertama, gaya Lorentz-nya akan menolak kawat kedua, dan kawat kedua gaya Lorentz-nya akan menolak kawat pertama. Dengan persamaan, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak di antara dua kawat sejajar yang berarus listrik dan terpisah sejauh A dapat ditentukan dengan menggunakan rumus F1 sama dengan F2 sama dengan F sama dengan μ0 kali 1 kali I2 kali L per 2 VA. Di mana F yaitu gaya Lorentz, μ0 yaitu permeabilitas ruang hampa yang nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, I yaitu kuat arus, I1 pada kawat I1 dan I2 pada kawat I2, L yaitu panjang kawat pada penghantar, dan A yaitu jarak antara kedua kawat. Kita masuk ke gaya Lorentz pada muatan bergerak dalam medan magnet. Besarnya gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dalam medan magnet dapat dirumuskan dengan F sama dengan B kali Q kali V sin theta. F yaitu gaya Lorentz, B yaitu induksi magnet, Q yaitu muatan listrik, V yaitu kecepatan muatan, theta yaitu sudut antara arah muatan dan medan magnet. Jika V tegak lurus terhadap arah B atau arah gerak muatan tegak lurus dengan arah medan magnetnya, berarti sudutnya atau tetanya itu 90 derajat. Maka nilai sin theta sama dengan 1, sehingga dapat kita rumuskan dengan F sama dengan B kali Q kali V. Untuk menentukan arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana kaidah tangan kanan seperti ini. Ibu jari menunjukkan arah gerak muatan yaitu V, 4 jari menunjukkan arah medan magnet yaitu B, dan telapak tangan menunjukkan arah gaya Lorentz yaitu F. Nah, kemudian yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa untuk muatan negatif atau elektron dapat menggunakan tangan kiri. Prinsip kerja motor listrik sederhana. Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk misalnya
memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dan lain sebagainya. Motor listrik digunakan juga di rumah, contohnya seperti mixer, bor listrik, fan, atau kipas angin. Dan di industri, motor listrik dalam dunia industri seringkali disebut dengan istilah kuda kerja. Industri sebab diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% beban listrik total di industri. Prinsip kerja motor listrik. Prinsip kerja motor listrik pada dasarnya sama untuk semua jenis motor secara umum. Prinsipnya yaitu, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Poin kedua, jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Poin yang ketiga, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torque untuk memutar kumparan. Dan poin yang keempat, motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut dengan kumparan medan. Nah, di sini ada sebuah video prinsip kerja motor listrik sederhana. Nah, pada motor listrik sederhana ini merupakan penerapan dari gaya Lorentz dengan rumus F sama dengan B kali I kali L. Nah, ini merupakan kumparan yang berputar. Kawat yang dialiri oleh arus listrik, maka ia akan memiliki medan magnet. Kemudian, apabila kawat bergerak otomatis terdapat medan magnet di dalam kawat. Motor listrik bekerja saat ada arus masuk dari baterai yang mempunyai kutub utara dan kutub selatan, positif dan negatif. Kita masuk ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu penggunaan medan magnetit akibat arus listrik dan penerapan gaya Lorentz lainnya. Penggunaan medan magnet akibat arus listrik, contohnya itu TV dan monitor komputer menggunakan elektromagnetik untuk menghasilkan gambar. Jarum kompas adalah dari magnet permanen. Mikrofon dan speaker menggunakan kombinasi magnet permanen dan elektromagnetik. Dan transformator. Penerapan gaya Lorentz lainnya yaitu pada motor listrik, seperti contoh tadi, terus alat pengukur listrik seperti ampermeter, voltmeter, galvanometer, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu generator AC atau DC, dan yang keempat yaitu kipas.